Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nabila Putri, kelas 10 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan saya akan membahas satu contoh soal dari masing-masing akun yang akan saya sesuaikan ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai akun-akun di setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo sebenarnya. Ada 6 akun yang harus disesuaikan, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka, yang kedua, ada pendapatan diterima di muka, ada yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima, yang keempat, ada beban yang masih harus dibayar, yang kelima, ada penyusutan aktiva tetap, dan yang keenam, ada pemakaian perlengkapan. Akun pertama yang akan saya bahas yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini merupakan harta perusahaan yang akan memberi manfaat di masa yang akan datang. Baik, sini ada contoh soal beban dibayar di muka. Pada neraca saldo per 31 Desember 2020, terdapat akun sewa dibayar di muka sebesar 24 juta. Sewa untuk 1 tahun tersebut dibayar pada tanggal 1 September 2020. Beban dibayar di muka ini bisa menggunakan dua metode, yaitu metode pendekatan harta dan menggunakan metode pendekatan beban. Yang pertama, menggunakan metode pendekatan harta. Pada metode pendekatan harta ini, pada jurnal penyesuaian nanti itu memasukkan sejumlah yang telah terpakai atau beban yang sudah terpakai. Nah, pada neraca saldo ini dia membayar untuk 1 tahun dan dia membayarnya pada tanggal 1 September 2020 dan dia menutup buku per 31 Desember 2020. Bisa digambarkan seperti ini. Dia membayar pada tanggal 1 September 2020 dan dia untuk penyewa 1 tahun, yaitu 1 September 2021. Nah, dia tutup buku pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, maka beban yang telah terpakai pada akun ini yaitu 4 bulan. Karena dari bulan September ke bulan Desember itu ada 4 bulan, yaitu September, Oktober, November, Desember. Nah, maka ini yang sudah terpakai. Nah, yang belum terpakainya ini senilai 8 bulan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka yang tersisanya itu tinggal 8 bulan lagi. Tersisa. Nah, maka nilai penyesuaiannya itu pada pendekatan harta ini dia memakai beban yang terpakai atau sejumlah barang yang terpakai. Maka beban yang telah terpakai itu selama 4 bulan, maka 4/12 dikali besarnya 24 juta. Nah, maka nilai penyesuaiannya itu 8 juta. Dan bisa digambarkan jurnal penyesuaian seperti ini. Tanggal, keterangan, F, debit, kredit.
Desember. Di sini di debitnya yaitu beban sewa sebesar 8 juta. Sini lalu di sebelah kreditnya yaitu sewa dibayar di muka sebesar 8 juta juga. Nah, ini menggunakan metode pendekatan harta, yaitu nilai penyesuaian itu sejumlah yang sudah terpakai atau beban yang sudah terpakai, sudah dikeluarkan. Tadi kita sudah membahas tentang metode pendekatan harta. Nah, yang kedua itu ada metode pendekatan beban. Perbedaannya pada metode pendekatan harta itu kan menggunakan nominal atau sejumlah yang sudah terpakai. Nah, atau sudah menjadi beban. Nah, sedangkan kalau metode pendekatan beban ini dia menggunakan sejumlah yang belum terpakai atau tersisa atau yang belum menjadi beban. Nah, pada ini soalnya sama seperti tadi. Nah, maka nilai penyesuaiannya pada menggunakan metode pendekatan beban ini Delapan per 12 dikali 24 juta. Kenapa ini 12? Karena dia membayar untuk 1 tahun. Jadi kalau dia untuk membayar untuk 6 bulan atau 4 bulan ataupun sesuai jangka waktunya, dia bisa disesuaikan. Tetapi kita sesuaikan kita 12 bulan, maka di sini bisa 12 bulan. Nah, pada akun ini yang belum menjadi beban itu ada 8 bulan. Maka di sini sisa 8. Atau yang masih tersisa itu ada 8 bulan. Nah, maka nilai penyesuaiannya itu 16 juta. Dan pada jurnal penyesuaiannya seperti ini. Nah, pada metode pendekatan beban ini, dia kebalikannya. Tadi pada metode pendekatan harta itu, beban sewa di debit, sedangkan sewa dibayar muka itu di kredit. Tetapi pada metode pendekatan beban ini, yang di debitnya itu yaitu sewa dibayar di muka sebesar 16 juta. Dan yang di sebelah kreditnya itu beban sewa sebesar 16 juta juga. Kenapa sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit? Karena sewa dibayar di muka ini bertambah, sedangkan beban sewa ini berkurang. Sewa dibayar di muka ini termasuk akun harta. Maka ketika akun harta itu bertambah, dia di sebelah debit, dan beban sewa ini akun beban. Dan jika akun beban itu berkurang, maka di kredit.
Selanjutnya yang kedua itu ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan ini timbul karena suatu perusahaan mendapatkan pembayaran atas suatu pekerjaan tapi belum menyelesaikan suatu pekerjaannya. Nah, di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Oktober 2019 diterima pendapatan bunga pinjaman hipotek di muka sebesar 6 juta. Pinjaman hipotek itu pinjaman dengan jaminan aktiva tetap atau harta tetap untuk masa setahun. Tentukanlah jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 jika transaksi dicatat dengan metode kewajiban. Nah, pendapatan diterima di muka ini ada dua metode pendekatan, yaitu metode pendekatan kewajiban atau utang dan metode pendekatan pendapatan. Nah, karena di sini disuruhnya metode kewajiban, maka kita menggunakan metode kewajiban atau metode yang sudah menjadi pendapatan atau nominal sudah menjadi pendapatan. Nah, dia membayar untuk 1 tahun. Dia membayarnya pada tanggal 1 Oktober untuk 1 tahun dan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2019. Kan bisa gambarkan seperti ini misalnya. Ini dia bayar tanggal 1/10/2019. Sini dia sampai 1/10/2020. Dia tutup buku pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, karena dia menggunakan metode kewajiban, maka yang di penyesuaiannya itu sejumlah yang telah diterima pendapatannya. Nah, bulan Oktober ke bulan Desember itu ada 3 bulan. Ini terpakai ya. Terpakai. Dan sisanya ada 9 bulan. Atau belum menjadi pendapatan, sedangkan 3 bulan ini sudah menjadi pendapatan dan 9 bulan ini belum menjadi pendapatan atau tersisa. Nah, maka nilai penyesuaiannya itu per 12 dikali 6 juta. Kenapa di sini 3? Karena bunga yang telah menjadi pendapatannya itu selama 3 bulan. Maka nilai penyesuaiannya itu 1.500.000. Nah, sini aku kasih. Desember. Agustus. Oktober. Desember. Nah, maka jurnal penyesuaiannya itu seperti ini. Sini tanggal, keterangan, ref, debit, kredit.
Nah, di jurnal penyesuaiannya itu bunga diterima di muka di sebelah debit dan pendapatan bunga di sebelah kredit. Bunga diterima di muka. Ini refnya dikosongin saja. Sebesar 1.500.000. 1.500.000. Nah, pada sebelah kreditnya itu pendapatan bunga. Pendapatan bunga sebesar 1.500.000. Nah, sudah. Jadinya di jurnal penyesuaiannya itu bunga diterima di muka di sebelah debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Nah, selanjutnya ada metode pendekatan pendapatan pada akun pendapatan diterima di muka. Ini contoh soalnya sama seperti yang sebelumnya, itu metode pendapatan utang atau kewajiban. Ini sama aja soalnya. Nah, metode pendapatan ini sebaliknya dari metode pendekatan utang. Kalau metode pendekatan utang atau kewajiban itu dia di nilai penyesuaiannya atau di jurnal penyesuaiannya itu karena yang ditanya bunga yang telah menjadi pendapatan. Sedangkan pada metode pendekatan pendapatan ini dia di jurnal penyesuaian itu menggunakan bunga yang belum menjadi pendapatan. Nah, bunga yang belum menjadi pendapatan itu selama 9 bulan. Dan yang sudah menjadi pendapatan itu selama 3 bulan. Maka nilai penyesuaiannya itu karena ini menggunakan metode pendekatan pendapatan, maka yang belum menjadi pendapatan atau bunga yang belum menjadi pendapatan ya, yaitu 9 bulan. 9 per 12 karena dia setahun, jangka waktunya setahun untuk membayar selama 1 tahun per 12 dikali 6 juta. Nah, maka nilai penyesuaiannya itu sebesar 4.500.000. Dan sini kasih keterangan bunga yang belum menjadi pendapatan yaitu 9 bulan. Karena yang belum menjadi pendapatan itu hitungannya dari tutup buku sampai selesai masa habisnya dari 1 tahun itu. Berarti dari tanggal 31 Desember 2019 sampai tanggal 1 Oktober 2020 itu selama 9 bulan. Nah, maka jurnal penyesuaiannya itu seperti ini. Tanggal di sini keterangan saya debit kredit. Nah, metode pendekatan pendapatan ini sebaliknya dari metode pendekatan utang atau kewajiban. Nah, jika di metode pendekatan itu bunga diterima di mukanya itu di debit dan pendapatan bunga itu di kredit. Nah, pada metode pendekatan pendapatan ini dibalik menjadi pendapatan bunga di debit sebesar 4.500.000
500.000, dan di kreditnya itu bunga diterima di muka di sebelah kredit sebesar 4.500.000 juga. Nah, maka ya lupa 2019 Desember Nah, maka jurnal penyesuaiannya itu pendapatan bunga di debit sebesar 4.500.000 dan bunga diterima di mukanya di sebelah kredit sebesar 4.500.000. Yang ketiga yaitu ada akun pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Piutang pendapatan ini merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak kita dilihat dari segi waktu tetapi belum diterima pembayarannya atau belum dicatat. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang bunga yang masih harus diterima berjumlah 5 juta. Maka jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi adalah, nah di sini sudah diketahui piutang bunganya. Maka piutang bunganya itu akan bertambah dan jurnal penyesuaian itu seperti ini. Debit, kredit. Nah, maka di bagian keterangan ini di sebelah kreditnya itu piutang bunga sebesar 5 juta. Dan di sebelah kreditnya itu pendapatan bunga sebesar 5 juta. Kenapa piutang bunga di sebelah debit? Karena piutang bunga ini akan bertambah. Piutang bunga ini termasuk aset lancar. Dan jika akun harta itu bertambah, maka di sebelah debit. Dan kenapa pendapatan bunga itu di sebelah kredit? Karena pendapatan bunga ini termasuk akun pendapatan. Dan jika akun pendapatan itu bertambah, maka di sebelah kredit. Itu maka jurnal penyesuaiannya seperti ini. Piutang bunga di sebelah debit 5 juta dan pendapatan bunga di sebelah kredit 5 juta. Akun yang selanjutnya yaitu akun keempat, yaitu beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Utang beban ini merupakan beban yang memiliki kewajiban yang dilihat dari segi waktu tetapi belum tercatat atau belum dibayarkan. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Arya Makmur memiliki tanggungan berupa hutang gaji yang harus dibayarkan kepada karyawannya sebesar 7.500.000. Maka buatlah jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2019. Di sini PT Arya Makmur ini memiliki beban dan hutang. Beban dan hutang itu merupakan beban gaji dan hutang gaji. Maka jurnal penyesuaiannya itu seperti ini.
So, ini kita 2019. Nah, di bagian keterangan ini berarti beban gaji di debit dan hutang gaji di kredit. Mengapa beban gaji di debit? Karena beban gajinya bertambah. Dan jika beban gaji bertambah itu dia di sebelah debit. Dan mengapa utang gajinya itu di kredit? Maka utang gaji ini bertambah juga. Dan utang atau utang gaji bertambah itu tulisnya di sebelah kredit. Sebesar yang ini 7.500.000 utang gaji kan sama di sebelah kredit 7.500.000. Nah, maka jumlah penyesuaian itu seperti ini. Beban gaji di sebelah debit karena beban gajinya itu bertambah, dan utang gaji di sebelah kredit dan utang gajinya pun ikut bertambah. Maka beban gaji bertambah di debit, utang gaji bertambah di kredit karena dia memiliki tanggungan berupa utang gaji. Yang kelima, ada penyusutan aktiva tetap. Di sini ada contoh soal dari penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 1 Oktober 2019, dibeli kendaraan seharga 300 juta. Taksiran umur ekonomisnya 5 tahun. Nilai residunya 50 juta rupiah. Tentukanlah jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2019 apabila penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus. Pertama-tama, kita harus mencari nilai penyusutannya per tahun. Mencari nilai penyusutan per tahunnya menggunakan metode garis lurus. Rumusnya itu penyusutan dengan HP dikurang NR per UE. HP ini merupakan harga pembelian, NR itu nilai residu, dan UE itu umur ekonomisnya. Nah, maka penyusutan harga pembelian kendaraan ini seharga 300 juta. 300 juta. Dan nilai residunya itu 50 juta. Dikurang 50 juta. Per umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya itu 5 tahun. 5 tahun. Penyusutan. 300 juta dikurang 50 juta, hasilnya 250 juta per 5 tahun. Maka penyusutannya sekarang RP 50 juta per tahun. Nah, kita udah menemukan nilai penyusutan per tahunnya. Tapi yang ditanyakan itu kan jurnal penyesuaian 31 Desember 2019. Yang ditulis di dalam jurnal penyesuaian itu bukan nilai penyusutan ini. Tetapi kita harus menghitung kembali nilai penyusutan per 31 Desembernya, karena ini penyusutan per tahunnya. Penyusutan per 31 Desember 2019. Nah, maka dari itu dia membeli kendaraan itu di bulan Oktober. Lalu ditanya ini jurnal penyesuaian per 31 Desember atau tutup istilahnya tutup buku. Nah, Oktober ke Desember itu selisihnya 3 bulan. Oktober, November, Desember 3 bulan. Maka di sini rumusnya itu
3/12 karena per tahun dikali 50 juta. Maka penyusutan per 31 Desember 2019 itu sebesar 12.500.000. Nah, maka kita bisa gambarkan jurnal penyusunannya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Seperti ini. Debit, kredit. Penyusutan aktiva tetap ini yang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya itu sejumlah yang disusutkan atau jumlah yang menyusutnya, dan yang jumlah yang menyusutnya itu 12.500.000. Maka di sini 2019 Desember tanggal 21, maka di sebelah debitnya itu beban penyusutan kendaraan, karena yang ditanyakan itu kendaraan. Dan di sebelah kreditnya itu akumulasi penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan. Yaitu sebesar 12.500.000. Dan yang di kreditnya itu akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 12.500.000 juga. 12.500.000. Nah, maka jurnal penyesuaian itu seperti ini. Beban penyusutan kendaraan di sebelah debit sebesar 12.500.000 dan akumulasi penyusutan kendaraannya di sebelah kredit sebesar 12.500.000. Nah, akun yang terakhir ada pemakaian perlengkapan. Di sini ada contoh soal, yaitu pada neraca saldo per 31 Desember 2019 terdapat akun perlengkapan kantor sebesar 6.500.000. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang masih ada sebesar 2.500.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah, nah, pada akun perlengkapan ini yang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya itu sejumlah yang sudah terpakai atau perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, maka perlengkapan yang sudah terpakai adalah, caranya itu awalnya sih 6.500.000, berarti 6.500.000 dikurang dan perlengkapan yang masih ada sebesar 2.500.000. Maka sama dengan 4 juta rupiah. Maka perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 4 juta rupiah. Nah, jurnal penyesuaiannya bisa kita gambarkan seperti ini.
tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Nah, pada jurnal penyesuaian ini, akun beban perlengkapan berada di debit dan perlengkapan kantor itu berada di kredit. Jadi beban perlengkapan kantor berada di debit, sedangkan perlengkapan kantor ada di kredit. Apa bisa dituliskan seperti ini. Hmm, 19 Desember 31. Nah, yang di debitnya itu beban perlengkapan kantor, karena di sini akun perlengkapan kantor. Sebesar 4 juta yang sudah terpakai, 4 juta rupiah. Dan di sebelah kreditnya itu perlengkapan kantor sebesar 4 juta juga. Nah, beban perlengkapan kantor ini di sebelah debit karena beban perlengkapan kantor ini bertambah. Jika beban bertambah, itu berada di debit. Dan perlengkapan kantor ini sebelah kredit. Perlengkapan kantor ini akun harta. Jika akun harta itu berkurang, maka dia di kredit. Maka jadi jurnal penyesuaiannya itu beban perlengkapan kantor berada di debit dan perlengkapan kantor berada di kredit. Sini buka dalam RP. Jadi beban perlengkapan kantor di debit, perlengkapan kantor di kredit. Karena beban perlengkapannya bertambah, perlengkapannya berkurang. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi jurnal penyesuaian dan membahas beberapa soal dari akun-akun yang disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan materi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.